Allah selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu membuat hidup kita akhirnya dalam keadaan aman, terjamin, dan kita bisa menatap masa depan itu dengan penuh harapan. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Salam, kabar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Apakah semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan tentunya ya. Saudara-saudara, saat yang paling indah yang membuat hati kita bergembira kalau kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita, menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, apapun keadaanmu saat itu, situasi apapun yang sedang terjadi, mari kita datang kepada Tuhan. Serahkan semua beban beratmu, serahkan semua masalah hidupmu, percaya bahwa dalam hadirat Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang kuat, hatimu menjadi tenang, alami kelegaan. Ini yang telah dikatakan dan dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah itu janji yang luar biasa? Oleh sebab itu mari hampiri Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur dalam Yesus Kristus kami semua beroleh keindahan hidup untuk boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Tidak hanya minta pengampunan dosa, tetapi kami juga diizinkan untuk membawa seluruh beban hidup kami, seluruh permasalahan hidup kami. Engkau berjanji akan memberi kami kelegaan. Kami sangat percaya. Saat ini kami datang dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Masalah-masalah kami di rumah tangga, masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan kami, kesehatan kami, masa depan kami, hubungan-hubungan kami dengan orang lain, kami bawa kepadamu. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, memberi kami kelegaan, memberi kami ketenangan hati, memberi kami kekuatan hati untuk terus melangkah, bahkan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Berikan hikmat-Mu, kuasa-Mu bekerja Tuhan, sehingga satu persatu masalah kami terselesaikan, karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Engkau layak menerima segala pujian, hormat dari seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu kami
ingin mempersembahkan korban syukur kami lewat pujian penyembahan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah selalu beserta dengan kita. Oleh sebab itu membuat hidup kita akhirnya dalam keadaan aman, terjamin, dan kita bisa menatap masa depan itu dengan penuh harapan. Saudara-saudara, saat ini kita akan sharing pentingnya sikap yang benar melihat orang lain dalam keadilan sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Sebelum kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mendengarkan dulu sebuah cerita bagaimana ketidakadilan itu begitu banyak terjadi di sekitar kita. Silakan, Ane. Baik Pak, ini sebenarnya sudah lama ya. Pertama kali saya menginjakan kaki di Jakarta tahun 2008. Karena saya awalnya waktu itu saya terima-terima aja karena saya nggak punya ijazah. Sementara saya diterima di salah satu toko yang bermerek, sepatu yang bermerek, produk Itali waktu itu. Nah saya bekerja setelah saya 2 minggu di Jakarta di tahun 2008 waktu itu, saya akhirnya bekerja di daerah Tangerang. Tapi makin lama kok nggak ada liburnya gitu. Sementara sebagai orang Kristen kan kita rindu ya, walaupun jauh dari keluarga, justru kita lebih rindu supaya bertemu dengan orang beriman, orang-orang satu seiman gitu. Jadi itu nggak ada, justru dikasih libur itu di hari biasa, bukan di hari Minggu waktu itu. Tapi karena saya nggak punya sama siapa-siapa dulu, sebelum kenal gereja ini, saya belum kenal siapa-siapa di Jakarta, hanya punya satu sepupu saya itu kayak cuek banget karena dia daerah Cikarang waktu itu kerjanya. Nah tapi saya terus bekerja waktu itu sampai di mana aku tuh merasa kayaknya dimanfaatin dalam arti dari segi HK-nya, harian kerjanya Pak, dan salary yang saya dapat nggak sesuai dengan yang didapatkan oleh orang-orang yang sudah lama. Sementara karena mungkin saya anak baru, kayak baru saya tahu artinya bully itu, yaitu setelah saya lihat oh ternyata ini arti bully yang selama ini orang yang ngomong bully gitu. Bullynya dalam arti saya harus masuk Sabtu yang biasanya saya bisa setengah hari tapi full. Ini lagi rame nih mallnya, jadi harus standby gitu. Jadi kadang sampai jam 9, dari jam 9 ke 9, 24 jam ya? Iya ya, 12 jam. Dan gajinya tuh gak sesuai gitu. Dan akhirnya saya tanya sama bosnya, sementara bosnya itu sama satu suku sebenarnya. Kau bersyukurlah kau udah dapat kerja nggak ada ijazah gitu. Nah saya di situ takut. Dulu saya takut banget Pak. Karena apa? Kalau saya keluar dari sini, apakah masih ada perusahaan atau di luar sana yang menerima saya tanpa memiliki ijazah gitu. Dan pada akhirnya saya memutuskan harus keluar karena ada beberapa langganan dulu yang suka sama saya, dibawalah saya ke Jogja. Nah saya kerja di Jogja, ternyata di situ lebih sadis lagi, yang gajinya sekian di sini di bawah lagi di sana karena mengingat di sana tuh makan masih murah waktu itu 2009 2010. Hanya 7 bulan saya di sana Pak. Jadi di situ saya bertanya, apakah ini adil buat saya gitu kan? Tapi pada akhirnya saya bertemu dengan salah satu pengerja gereja waktu itu di sini, dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari situ dan saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jati Baru waktu itu. Dan walaupun sekedar OB, tapi saya puas karena salary dengan pekerjaan yang saya lakukan setiap hari sesuai. Itu sih Pak menurut saya yang ketidakadilan waktu saya kerja pertama kali di Jakarta. Nah, di tengah maraknya ketidakadilan yang kita lihat ya dalam dunia kerja, dalam sikap orang terhadap orang yang statusnya lebih rendah, dianggap lebih rendah lah begitu, kita sebagai orang Kristen terpanggil, sebagai anak-anak Tuhan terpanggil untuk memberi warna yang berbeda. Tidak boleh justru ikut-ikutan karena kalau orang lain melakukan berarti kami boleh juga dong. Tidak,
Karena kita sebagai orang Kristen, pedoman kita adalah firman Tuhan, Alkitab yang tertulis itu ya. Itu yang jadi pedoman kita di dalam bersikap dan melihat segala sesuatu. Kita harus menjadi alat Tuhan membawa keadilan kepada sesama kita. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab orang Kristen, panggilan hidup orang Kristen di masa kini. Nah sekarang Pak, apa yang harus kita lakukan? Dia kan secara status memang dia lebih rendah dari kita, kayak gitu loh Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sikap kita bagaimana gitu? Ya. Iya, Pak. Ada beberapa pedoman di Alkitab yang bisa kita jadikan pegangan ya. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap orang-orang, baik misalnya kita di rumah ada asisten rumah tangga, ada sopir yang kerja sama kita, ada orang yang mungkin bekerja bersih-bersih rumah kita seminggu sekali atau beberapa kali dalam seminggu misalnya gitu. Atau di pekerjaan kita punya toko, ada orang yang bekerja dengan kita punya usaha, ada yang jadi karyawan kita. Intinya kalau kita anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, kita punya pekerja nih. Bagaimana seharusnya sikap kita, begitu ya. Kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan. Ulangan pasal yang ke-25. Saya bacakan dulu ya ayat 1 sampai 4. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dengan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukul, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Saudara perhatikan di ayat yang ketiga ya. Jangan memukul dia lebih. Sebab kalau itu dilakukan, maka engkau akan menganggap, melihat saudaramu itu menjadi lebih rendah. Di matamu itu lebih rendah. Ini bicara tentang keadilan. Keadilan. Orang harus bersikap adil. Ketika ada perselisihan, ada kalanya perselisihan itu kan dibawa ke pengadilan. Seperti sekarang juga sering seperti itu kan, di masa itu ketika mereka konflik, mereka datang ke hakim. Kemudian ketika dinilai oleh hakim siapa yang salah, siapa yang benar. Yang salah kalau memang dia berbuat salah, maka dia harus dihukum saat itu juga. Di masa itu ada yang namanya hukuman rajam, hukuman dipukul juga ada. Jadi orang yang dinyatakan bersalah itu harus dipukul. Ditetapkan 40 kali. Ditekankan, lakukan yang salah harus meniarap benar-benar dipukul. Tetapi yang memukul tidak boleh memukul lebih dari yang seharusnya. Diingatkan, kalau kamu memukul lebih, akhirnya di matamu orang itu lebih rendah. Berarti kan masih menjaga. Aku menang, aku yang benar, dia salah. Tetapi yang benar ini tidak menilai orang lain lebih rendah dari dia. Tidak. Itu sebagai bagian dari menyelesaikan konflik di masa itu. Yang salah harus menanggung konsekuensinya, dia dihukum. Yang menang, dia boleh bertindak untuk menghukum, tetapi tidak boleh melampaui yang seharusnya yang dinyatakan di proses pengadilan tersebut. Karena ini tidak bicara siapa yang lebih terhormat dan siapa yang tidak terhormat. Ini hanya menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, kalau dalam konteks orang bekerja, itu juga seperti itu. Makanya kita sering lihat ada konflik soal pekerjaan, konflik ketenaga kerjaan. Ada banyak demo buruh ke bosnya karena merasa tidak mendapatkan gaji yang seharusnya. Menuntut supaya jam kerja itu sesuai peraturan dan gaji yang memang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan. Artinya keadilan bagi yang punya pekerjaan dan karyawannya di mana? Sesuai aturan.
Ketika suatu saat ada konflik, yang menentukan salah benar siapa? Bukan perasaan, bukan subjektivitas pendapatnya sendiri, bukan kepentingan pribadi, tetapi yang menjadi standar itu benar atau salah perundang-undangan yang berlaku di tempat itu. Makanya sebagai orang Kristen, kalau Tuhan percayakan kita, kita punya anak buah, kita punya pegawai, kita punya karyawan, kita harus bersikap adil terhadap mereka. Bahkan Tuhan ingatkan, jangan lihat mereka lebih rendah dari engkau. Tidak. Tetapi mereka orang yang bekerja dengan kita. Iya. Karena dia bekerja dengan kita, saya punya hak dia bekerja dengan baik. Dia kerja dengan disiplin, dia bekerja dengan produktif. Tetapi dia juga punya hak, saya bayar secara pantas. Saya berikan upah secara pantas. Saya tidak boleh menahan upah dia, saya tidak boleh mengambil hak dia dengan alasan apapun. Kalau dia memang kerja dengan saya, sikap kita sebagai orang Kristen harusnya seperti itu, adil. Kita harus memberi upah yang sesuai kepada orang yang bekerja dengan kita. Haknya berarti kan, kalau orang bekerja kan berarti jam kerjanya, lalu cutinya, lalu fasilitas apa yang diberikan. Kan dalam dunia kerja hal-hal seperti itu ada peraturannya, ya mesti diupayakan, itu namanya adil. Tidak boleh kita menuntut orang bekerja lembur terus tetapi kita tidak bayar lebih dari jam kerjanya, itu namanya tidak adil. Tidak, kita harus melihat mereka sebagai mitra kita. Coba kalau kita buka usaha, warung makan lah begitu ya, tempat makan, tetapi kita tidak bisa masak, kita buat usaha tempat makan, warung makan atau restoran lagi, tetapi kita nggak pinter masak, kita pasti cari orang yang pinter masak. Kita harus perlakukan mereka sesuai haknya, apalagi kalau kita nggak bisa, dia pintar sekali, orang kan harus menghargai kemampuannya. Kita harus bayar sesuai dengan kemampuannya. Ketika ternyata suatu saat omsetnya menurun, kita harus berjuang bisa penuhi. Kecuali ada perjanjian lagi bahwa gaji tidak bisa dibayar penuh. Tetapi tanggung jawab kita tetap kita upayakan kan. Itu namanya adil. Dia bekerja, kita bayar, tetapi dia menolong kita mengembangkan usaha. Keadilan itu mesti seperti itu. Sangat sedih kalau ternyata orang Kristen tetapi bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang bekerja dengan dia, jadi batu sandungan. Itu akan mempermalukan nama Tuhan. Ya, bersikaplah adil. Kemudian tadi menarik tuh ayat yang keempat. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Itu dikutip lagi tuh di 1 Timotius 5 ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi banyak ketidakadilan di dunia ini memang betul, tetapi ayat ini mengatakan seorang pekerja berhak mendapatkan upahnya. Artinya kalau orang bekerja haknya apa? Upah. Haknya bos apa? Dapat pekerjaan yang baik dari pegawainya. Jadi dua-duanya harus dapat. Jadi kalau kita saat ini posisi kita sebagai orang yang memperkerjakan orang lain, kita harus memenuhi haknya, berikan gaji yang sepantasnya. Tetapi kalau posisi kita seorang pekerja, berikan hak dari bos kita, kita harus bekerja sepenuh hati. Tuhan ajarkan apa? Bekerja sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Kalau kita punya sikap yang benar seperti itu, Tuhan berkata apa? Siapa yang memberi upah? Bukan hanya bosmu, tetapi pemberi upah yang utama adalah Tuhan kita. Karena kita bekerja segenap hati untuk Tuhan. Itu sebagai orang Kristen. Ketika orang bekerja, kalau orang misalnya lembu ini lagi merumput, mendadak mulutnya diberangus, artinya apa? Dia ditahan untuk bisa menikmati makanannya. Itu gambaran orang yang menahan rezeki orang.
Orang yang menahan hak orang untuk mendapatkan haknya ketika dia bekerja, ditahan-tahan, itu tidak bijak. Bahkan dalam konteks pelayanan rohani pun juga diajarkan tuh. Orang yang melayani Tuhan jangan seperti mulut lembu yang diberangus ketika lagi merumput. Ada banyak orang yang kadang-kadang, ada sebagian sih ya, kesan orang terhadap hamba Tuhan kan ada yang punya banyak kesan. Hamba Tuhan itu harus hidupnya enak, kaya raya, penampilannya menarik gitu ya. Ada yang punya sikap seperti itu. Ada yang punya sikap hamba Tuhan itu susah nggak apa-apa lah, namanya pikul salib. Sehingga ada orang yang bekerja di gereja, orang yang melayani di gereja, kadang-kadang juga tidak mendapatkan salary yang pantas bagi dia untuk menjalani hidupnya. Ini beda masalahnya kalau misalnya, ini kalau konteks rohani ya, dari gereja keuangannya sangat terbatas. Ketika ada orang yang mau mendedikasikan hidupnya melayani di situ, dia siap kondisi apapun. Tetapi menjadi tidak adil kalau sebuah gereja sebenarnya sudah diberkati Tuhan cara keuangan, sangat bagus sekali keuangannya, tetapi orang yang bekerja di situ tidak mendapatkan upah yang pantas. Lalu kalau misalnya ditanyakan, ini kan pelayanan, jadi karena pelayanan jangan berpikir upah. Tidak, ya. Alkitab mengingatkan kita ini tidak sekedar dunia kerja biasa, enggak, hargai. Orang-orang yang melayanimu hargai sebagaimana mestinya. Orang yang bekerja kepadamu hargai sepantasnya. Bahkan Rasul Paulus di surat Galatia bilang, ingatlah siapa orang yang mengajarmu, berbagi dari apa yang engkau punyai. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengajar engkau hal-hal rohani, membuat engkau bisa mengenal Tuhan dengan baik, membuat engkau bisa mengenal firman Tuhan, bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, ingatlah mereka. Artinya apa? Supaya mereka bisa bekerja lebih baik lagi. Lalu yang berkata itu kan pergumulan hamba Tuhan, biar banyak doa puasa. Enggak, kalau doa puasa karena terpaksa kan enggak baik. Doa puasa sebagai komitmen untuk mempertajam rohaninya, untuk memperkuat rohnya, untuk mendisiplin dirinya secara rohani. Itu tidak usah menunggu kan, nggak punya duit dan lapar, tidak. Ya, sehingga motivasinya juga jadi tulus. Jadi saudara-saudara berikan haknya orang yang sudah bekerja, baik itu pekerjaan sekuler maupun pekerjaan rohani. Kalau orang sudah bekerja bersama dengan kita, kita harus memberikan apa yang jadi hak mereka. Kalau tidak bisa, kalau itu dalam konteks rohani bisa diomongkan. Saya pikir orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan, orang motivasinya bukan duit. Kalau memang nggak bisa tinggal diomongin. Tetapi kalau ada, tidak boleh ditahan itu berkatnya. Kalau di dunia kerja itu harus, karena ada peraturan perundang-undangannya secara negara, itu harus dipenuhi. Kita dipanggil membawa keadilan, memberikan hak orang yang punya hak, bersikap adil terhadap orang yang bekerja, bersikap adil terhadap orang yang sudah lakukan sesuatu untuk kebaikan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Tuhan, ajarkan kami untuk bersikap adil kepada sesama kami. Bapa, seringkali kami begitu egois, kami ingin dan menuntut orang lain bersikap adil terhadap kami, tetapi kami sendiri tidak adil kepada orang lain. Kami ingin anak buah kami, pekerja kami, itu bekerja sebaik-baiknya, bekerja keras, tetapi kami tidak memperhatikan hak mereka sebagai pekerja. Tuhan, ampuni kami supaya kami sungguh-sungguh bersikap adil terhadap orang-orang yang bekerja, terhadap orang-orang yang melayani, terhadap orang-orang yang sudah melakukan sesuatu untuk mendukung kami. Sebagai pekerja, Tuhan juga
ingatkan kami. Seringkali kami hanya menuntut hak kami, supaya kami diperhatikan, kesejahteraan kami diperhatikan lebih, gaji kami diperhatikan dengan lebih. Tetapi kami bekerja sembarangan, kami tidak sepenuh hati bekerja, kami mencuri uang, mencuri waktu, kami juga melakukan hal-hal yang tidak tertib. Kami menuntut pemimpin kami untuk memberikan hak kami, tetapi kami mengabaikan bahwa kami juga harus bersikap adil. Kami memberikan hasil pekerjaan, kinerja yang baik untuk pemimpin-pemimpin kami, supaya usaha mereka berkembang, supaya usaha mereka maju, supaya mereka berhasil di dalam bisnisnya, di dalam dagangannya. Tuhan, baik kami sebagai pekerja maupun sebagai pimpinan, ajar kami untuk menghargai orang lain, bersikap adil terhadap orang lain, tidak menyerobot hak orang lain, tidak menahan hak orang lain, tetapi memberikannya sebagaimana sepantasnya. Mereka adalah mitra, tidak sepantasnya kami menganggap diri kami lebih tinggi dan mereka lebih rendah, lalu kami memperlakukan mereka dengan cara yang tidak adil. Betapa jahatnya hati kami kalau bersikap seperti itu, Bapa. Tuhan berikan kami kebijaksanaan lebih lanjut untuk bisa menerapkannya. Tuhan kuatkan kami, berkati kami, mampukan kami untuk bisa terus bersikap adil apapun konflik, apapun situasi dan masalah yang terjadi. Nama-Mu dimuliakan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, saudara bekerja, saudara orang melayani, mari kita belajar untuk bersikap adil terhadap sesama, menghargai orang yang patut dihargai, menghormati orang yang patut dihormati, memberikan hak orang yang punya hak. Kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, rumah tangga saudara sedang terguncang, kesehatan saudara sedang terganggu, usaha saudara, pekerjaan juga sedang ada masalah, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap berharap, tetap percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.